Mari kita berdoa bersama. Kami percaya masih ada jalan terbuka bagi kami semua. Siapapun kami tidak terkecuali, Tuhan tetap memberikan jalan. Masih ada harapan, tetap ada harapan. Ketika kami berserah penuh kepada Tuhan. Kami sehati menyerahkan hamba-Mu Pak Nanang, supaya Tuhan sendiri yang berotoritas. Mengangkat menaikkan HB yang ada, sehingga pada hari Kamis tanggal 29, ketika dia harus dioperasi ulang, hamba-Mu mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Memberkati seluruh tim medis yang ada. Terima kasih, kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang kembali akan menguatkan kami, menolong kami memasuki 2025 di bulan Februari minggu depan. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk diberkati bersama saya katakan amin. Ya, silahkan duduk. Shalom ya. Kita ada di minggu terakhir ya. Di bulan Maret. Ya, bulan Maret. Bulan Januari ya. Kita ada di minggu terakhir bulan Januari, sesuai dengan tema yang meneguhkan, walaupun ada tema besar dari gereja kita di pusat, pergi dan jadikan semua muridku, tetapi dalam sebuah perenungan yang saya lakukan, di samping memang tema besar yang diberikan, saya juga begitu diteguhkan secara khusus untuk kita, tema yang diberikan adalah 1 Petrus 1 ayat 3, jadi bisa dikombinasi rahmat baru dan harapan baru. Sehingga dalam 1 bulan kita bicara terus tentang pengharapan baru dan rahmat baru. Dan hari ini saya menyampaikan masih ada harapan. Ya, dari bagian firman Tuhan yang memang sudah biasa kita baca ya. Tetapi saya rindu bahwa kita tetap mendapatkan berkat di dalamnya. Ya. Di dalam kehidupan kita nggak ada satupun yang mau hidup dalam kemalangan, penderitaan, masalah, pergumulan, kebangkrutan, nggak ada yang mau. Tetapi di dalam kita menyikapi setiap masalah pergumulan yang diizinkan oleh Tuhan. Di sini kita akan melihat setiap orang menyikapi dengan cara berbeda. Yang satu punya harapan yang besar. Yang satu seakan-akan tidak lagi memiliki harapan. Tetapi di lain hal, orang yang punya harapan pun terkadang harapannya ada yang benar dan harapannya ada yang tidak benar. Dan slide yang kedua, Tuhan kadang mengambil semua yang kita andalkan supaya kita menemukan pengharapan yang benar. Tuhan kadang mengambil semua yang kita andalkan supaya kita menemukan pengharapan yang benar. Begini masalahnya. Kadangkala kita berpikir kita punya harapan, kita bilang kita punya harapan karena kita memiliki segala sesuatu yang kita punya ada di tangan kita. Ada di dalam genggaman kita. Karena mungkin ada deposito, ada tabungan, ada usaha, ada segala sesuatu. Maka kita percaya kita ini punya harapan. Kita punya usaha, kita punya tabungan. Semuanya sehingga dikatakan saya punya harapan. Tetapi di sini kita melihat kadangkala Tuhan itu bukan cuma intervensi dalam hidup kita, tetapi juga kadang-kadang
kadang-kadang dia melakukan interupsi. Kemudian kadang-kadang juga yang gak enak, disrupsi dalam hidup kita. Dan Tuhan mulai mengambil satu persatu yang ada di tangan kita. Karena dia mau mengajarkan kepada kita bahwa kita aman bukan karena segala sesuatu yang kita punya. Segala sesuatu yang kita miliki. Segala sesuatu yang kita simpan. Tetapi dikatakan kita aman karena kita ada di dalam genggaman tangannya. Amin. Amin. Belajar dari kasus kebakaran LA California. Berapa banyak orang-orang kaya yang menaruh uangnya di dalam rumah yang besar berjumlah harganya puluhan ratusan miliar. Dan habis dalam satu luapan atau satu kobaran api yang ada. Gak ada yang kita bisa andalkan. Ya cari uang perlu, tapi dalam arti jangan sampai kita menaruh semuanya di situ. Lalu saya juga mengingat bahwa kita sebagai manusia kecenderungan kita adalah dosa. Dan kita melihat, ingat waktu peristiwa di Bromo, di mana seorang turis dari negara Cina kalau tidak salah jatuh ke bawah jurang sekian puluh meter dan akhirnya meninggal. Ya namanya jatuh ke dalam kawah ya. Sebenarnya di dalam pagar itu sudah ditulis dilarang untuk berfoto di tempat itu. Dilarang untuk bersandar di pinggiran jurang. Tetapi apa kenyataannya? Kadang-kadang kita manusia sudah dilarang, sudah diberikan peringatan, sudah diberikan tanda. Seneng nyender, seneng coba-coba. Kasus terbaru sudah tahu nggak boleh berenang di situ, nggak boleh deket di situ. Masih juga mau selfie di dekat tebing. Akhirnya keseret ombak. Begitu juga dengan kehidupan kita. Terkadang kita percaya atau mengandalkan hal yang salah. Makanya tadi saya katakan ada harapan punya. Tetapi harapannya itu ada yang benar, ada yang enggak benar. Kalau harapannya kepada harta, kepada situasi, kepada kekuatan, maka kita akan menjadi salah. Ya, kita melihat Markus pasal 5, ini ayat yang sudah biasa. Kita membaca, saya rindu kita semua bergantian. Ya, bergantian. Atau enggak usah ya, saya pangkas aja. Saya membaca ayat yang ke-27 sampai ke-29. Boleh ditampilkan? Ya. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Katakan amin. Pasal Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Sebelum kita membaca dari ayat 20 tadi 25 sampai ke 20 tadi 27 sampai ke 29. Kita harus membaca ayat sebelum dan sesudahnya dan menjadi PR bagi Bapak Ibu di rumah untuk membaca Markus pasal 5 21 sampai ke 34. Supaya memahami apa maksud Tuhan. Di sini dimulai ayat 21, yaitu dengan Yairus yang datang kepada Yesus. Memohon kepada Yesus untuk datang ke rumahnya, menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Di sini kita melihat bahwa di tengah perjalanan untuk pergi ke rumah Yairus,
ketika Tuhan Yesus setuju bersama para murid, di tengah jalan ada perempuan yang memegang ujung jubahnya untuk kesembuhan. Dari dua peristiwa ini kita melihat ada dua hal yang terjadi yang sama situasinya, bahwa keduanya baik Yairus maupun juga wanita ini sama-sama menginterupsi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, Yairus datang. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan, perempuan ini datang menjamah jubahnya. Dari kedua hal ini kita sama-sama belajar. Di dalam beberapa pengertian, di dalam beberapa kebenaran yang kita bisa tarik. Bahwa Yesus tidak terlalu sibuk. Yesus tidak terlalu dikatakan tidak peduli kepada kita. Apapun yang ada di hadapannya dia peduli kepada kita. Ketika dia sedang melayani, ketika dia sedang berjalan, ada orang yang datang, ada orang yang menginterupsi dia, Yesus menjawab. Yesus melihat. Tema kita adalah masih ada harapan. Yang berarti dia tidak pernah kurang untuk memberikan waktu dan telinganya bagi setiap seruan doa kita. Amin. Jadi kalau kita saat ini masih punya masalah, ada masalah. Jangan bilang bahwa mungkinkah Tuhan dengar doa saya. Mungkinkah Tuhan mau menjawab doa saya? Saya katakan tetap, karena bagian firman Tuhan ini menuliskan ketika dia sedang melakukan sesuatu kegiatan melayani, ketika dia sedang berjalan, dia berhenti untuk mendengar, untuk melihat, bahkan untuk melaksanakan, untuk menjawab apa yang kita minta. Kemudian kita melihat, baik slide berikutnya. Kita melihat Markus pasal yang ke-6 ini, kita melihat tentang wanita pendarahan ini. Ya, di dalam kebudayaan Romawi pada saat itu dikatakan kebudayaan dalam masa Alkitab Perjanjian Baru adalah budaya Mediterranean kuno. Di mana mereka di dalam budaya itu, kehidupan masyarakat digerakkan oleh 3 poros di dalam kehidupan mereka. Poros yang pertama adalah honor and shame. Kehormatan dan aib. Power and fear. Kekuatan dan ketakutan. Clean and unclean. Tahir dan najis. Inilah yang menggerakkan semua orang yang ada pada masa Perjanjian Baru. Dan kita akan melihat siapa wanita ini. Kita melihat wanita ini di dalam ayat-ayat selanjutnya. Ternyata dia memiliki multidimensional dalam kehidupannya. Secara rohani, oke, ayat selanjutnya. Secara rohani, selanjutnya, nah, slide selanjutnya masih ada yang tentang, ya, dia memiliki multidimensional. Secara fisik, ada dokter di sini, ya. Bagaimana mungkin seorang wanita pendarahan, mungkin itu haid ya, menstruasi, selama 12 tahun nggak pernah berhenti. Kita bisa membayangkan tubuhnya seperti apa. Dan bagian firman Tuhan menuliskan bahwa dia semakin buruk secara fisik. Pastinya nggak seger. Pastinya berbau. Dan kita lihat lagi dikatakan dia tidak terawat. Karena dengan keadaannya dia harus merawat dirinya sendiri. Kenapa? Karena secara rohani menurut hukum Musa di dalam imamat dituliskan bahwa peraturan hukum Musa
seseorang yang masih mengeluarkan lelehan dari tubuhnya dikatakan dia najis. Sampai pendarahannya itu berhenti, kemudian dia membersihkan diri, 7 hari kemudian baru dia dinyatakan tahir. Dan kita melihat di situ, ketika dia dalam keadaan najis, dalam keadaan kotor, semua orang tidak boleh mendekat kepada dia. Dan dia juga tidak boleh mendekat kepada orang lain. Kalau sampai ada orang bertabrakan sama dia, bersinggungan sama dia, maka orang itu pun akan ikut najis dan harus mentahirkan diri dan harus selama nanti 7 hari kemudian baru dinyatakan tahir. Dan oleh karenanya di sini kita melihat bahwa bukan hanya dia harus dijauhkan. Dikatakan dia juga enggak boleh datang ke rumah ibadah. Karena apa yang akan dipegang semuanya menjadi najis. Kalau perempuan ini bersikeras untuk datang, untuk tetap menghadiri ibadah, untuk mencari orang lain, maka di situ taruhannya adalah nyawanya. Dia akan dihukum mati. Dan secara sosial, coba Bapak Ibu periksa dari Matius, Markus, Lukas, tidak disebutkan nama wanita ini siapa. Memang ada tradisi dari gereja sebelah menyebutkan namanya adalah Veronika. Saya harap bukan Veronika Tan ya. Padahal di Alkitab jelas ditulis tidak ada namanya. Dia hanya disebut perempuan sakit pendarahan. Ini menunjukkan bahwa secara sosial dia adalah perempuan yang diasingkan. Perempuan yang dijauhi. Perempuan yang dianggap di dalam kepercayaan mereka secara rohani adalah mendapat kutuk azab atau dosa karena dosa yang dia terima. Dan di sini juga secara ekonomi habis-habisan ayat 26 menuliskan dia sudah mengobati ke tabib kemanapun untuk berobat tetapi gak ada hasilnya. Dia tidak bisa disembuhkan. Dan dalam Alkitab dituliskan kata menderita ini adalah pasko. Yang bukan hanya menggambarkan penderitaan dari sakit, tetapi penderitaan secara pikiran dan emosi. Kalau sudah seperti ini, bisa stres dan juga depresi. Kita kembali kepada Mediterranean kuno itu. Ya. Dari yang saya jelaskan secara fisik, secara ekonomi, secara sosial, secara rohani, apakah dia punya ini semua? Honor dia nggak punya. Power apalagi yang ada ketakutan, yang ada rasa malu. Tahir nggak ada, dia najis. Jadi terbuang tanpa harapan. Nggak ada harapan, sudah nggak dianggap. Tetapi yang kita lihat bahwa dikatakan masih ada setitik harapan yang dimiliki perempuan itu. Yaitu iman. Walaupun tidak dikatakan secara jelas bagaimana proses yang dia alami, yang dia miliki. Sehingga dia percaya bahwa Tuhan sesuai dengan ayat 27-28. Bahwa dia bisa disembuhkan hanya dengan memegang jubah Tuhan Yesus. Dan disinilah kita melihat selama 12 tahun dia hanya memiliki iman. Yang kalau menurut dari pembacaan, dari para tafsiran, iman yang dia miliki adalah juga iman yang seperti mistis. Seperti tahayul. Karena bisa jadi dua hal. Yang pertama mungkin dia orang Ibrani asli. Dan dia berpikir kalau dia yang najis, dia memegang sesuatu yang kudus, maka dia akan sembuh. Lalu yang kedua, dia memegang mitologi daripada Romawi. Ada satu kepercayaan kalau misalnya ada orang yang punya kekuatan,
ada orang yang punya kekuasaan secara mistis. Maka ketika saya yang sakit memegang tangannya, maka saya menjadi punya kekuatan itu. Dan ini yang dimiliki perempuan itu. Asal kujamah jubahnya saja. Dan yang luar biasa, di sini kita belajar. Dikatakan bahwa ayat 29, berhentilah pendarahannya. Dan sebenarnya kata asli kalau diterjemahkan, bukan berhentilah pendarahannya, tetapi mata air dari darahnya berhenti. Mata air dari darahnya berhenti. Dan kemudian sembuhlah dia dari penyakitnya. Ini memakai kata mastik yang berarti bukan hanya penyakit yang dipulihkan, tetapi semua penderitaannya itu pun berhenti saat itu juga. Katakan amin. Di sini kita belajar. Tuhan Yesus memberikan yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberikan yang lebih baik daripada apa yang diharapkan oleh perempuan ini. Perempuan 12 tahun pendarahan ini berharap dia disembuhkan. Tetapi Tuhan memberi lebih daripada apa yang diharapkan. Kita akan belajar secara singkat apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat yang pertama, slide berikutnya adalah slide berikutnya. Ya, terus perjumpaan personal. Yang diberikan Tuhan adalah perjumpaan personal atau kesembuhan atau berbicara tentang hubungan. Di ayat 30-33. Bisa ada yang membaca 30-33? 30-33. Lia, bisa kamu baca? Amin, makasih Lia. Apakah di dalam Markus 30-33 Tuhan Yesus nggak tahu siapa yang menjamah jubahnya? Apakah Tuhan Yesus nggak ngerti siapa yang megang jubah dia di antara banyak orang yang berdesak-desakan? Saya sangat meyakini 100% Tuhan Yesus tahu. Kenapa seperti itu? Di sini Tuhan Yesus sedang menawarkan relasi atau hubungan yang dipulihkan dengan wanita itu. Dan dia menunggu. Di sini dituliskan ayat yang ke-32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Yaitu menjamah jubahnya. Saya mohon maaf Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kadang-kadang seperti tadi saya selipkan bahasa asli, bukan untuk gaya-gayaan. Tetapi dari situ kita lebih memahami maksud setiap perkataan dari bagian firman Tuhan. Ayat 33 dikatakan Tuhan Yesus memandang berkeliling melihat. Dan dalam bahasa aslinya itu dijelaskan dia menunggu dengan harap siapa yang akan menjawab daripada pertanyaannya. Dia menunggu. Dia tahu. Tapi dia menunggu. Disinilah kita melihat akhirnya ayat 33. Ketika perempuan itu tahu dan menjadi takut. Dia datang kepada Tuhan dan tersungkur.
dan menceritakan semuanya. Dan dikatakan luar biasa ayat selanjutnya di sini dikatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Mohon maaf sekali lagi. Di sini kita melihat Matius, Markus, Lukas, bahkan dalam pembacaan kita ayat ke-24. Seorang perempuan yang sudah menderita 12 tahun pendarahan. Perempuan 12 tahun pendarahan. Tidak pernah disebutkan namanya. Yang menunjukkan bahwa dia tidak punya harapan, tidak punya sesuatu apapun yang baik dalam hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus dalam ayat 33 jelas sekali mengatakan, dia memakai kata, hai anakku, hai anakku perempuan, tiger. Ini menunjukkan seakan-akan dia mau memproklamasikan kepada semua orang yang ada di situ. Mulai sekarang, perempuan pendarahan ini adalah anakku perempuan. Dia aku sembuhkan. Dia aku pulihkan. Terimalah dia. Dia menjadi tahir. Dia menjadi sembuh. Kalian harus menerimanya. Itu maksud dari ayat 33. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Tuhan Yesus tampil sebagai imam yang memberitahukan kepada semua orang, perempuan ini sudah tahir. Perempuan ini sudah sembuh. Perempuan ini mengalami pemulihan. Jadi Bu, apa sih sebenarnya yang menjadi masalah kita? Kenapa saya selalu ada masalah? Saya sudah melayani, saya sudah melakukan segala hal. Saya sudah mencoba hidup dalam Tuhan, tetapi kenapa ada hal yang terus-menerus diizinkan Tuhan? Ini seperti perempuan itu. Tuhan Yesus melihat dan menunggu siapa yang melakukannya. Apa yang menjadi masalah di antara kita sama Tuhan? Dituliskan, diartikan di dalam apa yang ditulis dalam Markus 5 ayat 33. Sesungguhnya bukan soal kemiskinan, bukan soal kebangkrutan, bukan soal penolakan, bukan soal hal-hal yang lain. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah keberdosaan, ketidaktaatan, dan juga segala sesuatu. Tuhan Yesus nggak bicara saat ini soal sakit mungkin. Untuk masalah yang terlalu berat seperti yang dialami daripada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Tetapi mungkin Tuhan Yesus bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Sampai sejauh mana kita mengutamakan dia. Sampai sejauh mana kita memprioritaskan dia. Sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh ekstrim kalau soal iman di hadapan Tuhan. Hal-hal yang kelihatannya remeh, ternyata terkadang itu menjadi masalah untuk kita yang sudah mengerti kebenaran. Bagian firman Tuhan mengatakan orang yang lebih banyak mengerti akan dituntut lebih banyak. Dalam arti seperti ini. Kadang untuk yang baru ya, waktu saya baru bertobat, saya doa tuh kayaknya baru selesai amin Tuhan langsung kasih. Ngalami kan semua, kayaknya langsung dijawab. Tuhan. Ya, Pak Raymond ini saya sudah buat perjanjian dengan Pak Raymond. Dia akan lebih banyak mengurusi sekolah daripada untuk pelayanan yang ada di sini. Dan saya yang melihat bagaimana dia gulung-gulung ya, pusing ngadepin yang namanya sekolah. Gak ada dana, harus akreditasi, ngurusin ini dan itu. Pusing saya lihat. Saya aja yang dengar pusing, apalagi dia.
Sampai pada satu titik ketika dia menghadapi stafnya yang tidak sesuai, yang memang udah salah. Dan dia langsung dengan sesama stafnya, khususnya bendahara. Sudah kalau begitu caranya, bulan depan nanti ibu jangan kasih 100%. Potong aja, biar dia tahu yang lain udah habis-habisan, mati-matian. Kayaknya benar. Betul? Yang jadi bos benar ya rasanya yang dia ambil. Kerjanya gak benar, potong aja. Benar, supaya orang ini benar-benar. Tapi saya terganggu. Saya sedang berdoa, kok rasanya gak bisa. Saya langsung bilang ke Pak Rem. Apa yang menjadi hak orang, apa yang sudah ditetapkan, harus diberikan. Apapun situasinya. Kalaupun ada sesuatu yang salah, panggil. Ingatkan. Kita bukan orang dunia. Kita orang rohani. Karena dengan sepertinya remeh, mungkin yang dipotong kecil. Mungkin hanya uang mungkin ada kalau yang gak masuk dipotong seperti itulah. Mungkin atau uang makan atau pokoknya gak banyak. Tapi saya bilang, kamu hamba Tuhan. Kamu pendeta. Kecil saja yang kita buat kita anggap enteng. Tetapi di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang tidak benar. Kita bicara soal dosa. Dosa dalam bahasa aslinya adalah yasar, hamartia. Yaitu seperti bundaran untuk kita bermain panah-panahan. Dirt itu permainan ya. Kalau kita lempar panah di luar lingkaran, nggak dihitung nilainya. Harus masuk di tengah. Harus ada di bundaran yang tengah, yang kecil, itu baru dihitung. Ada poin. Begitu juga dengan yang namanya dosa. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan beri, apa yang ada di dalam aturan Tuhan, sekecil apapun itu tetap tidak berkenan. Amin. Dan ini yang Tuhan mau ajarkan. Hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan sedang memandang kepada kita. Menanti pengakuan kita masing-masing. Sampai sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Sampai sejauh mana pengampunan kita. Sampai sejauh mana kasih kita. Sampai sejauh mana perhatian kita. Kadang-kadang karena marah, karena benci, karena hal-hal lain. Kita mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya, hari ini saya gak mau ibadah. Males ketemu Bu Emi. Karena dia sudah buat saya kesel. Siapa yang kita korbankan? Tuhan. Kita belajar dari perempuan ini. Nanti bagaimana dia mengorbankan seluruh ketakutannya, seluruh hidupnya. Hanya untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan perjumpaan personal ini yang paling penting. Karena kekristenan bukan bicara tentang hukuman, tapi berbicara tentang kasih. Kekristenan bicara bukan soal aturan, bukan dalam arti tidak ada aturan. Harus tetap ada aturan. Tetapi bicara tentang hubungan. Hubungan yang dipulihkan. Hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena itu menjadi akar dari semua masalah yang kita hadapi. Ketika kita mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan, maka cara pikir kita benar. Sikap kita benar. Perbuatan kita benar. Kalau kita sudah gak benar dengan Tuhan, macam-macam bakal muncul. Kalau sudah masalah, relasi itu tidak diperbaiki antara kita dengan orang lain. Itu pun akan menimbulkan masalah. Jadi ayo seperti perempuan ini. Datang tersungkur, akui segala sesuatu yang belum benar di hadapan Tuhan. Karena dia menawarkan bukan hanya soal relasi. Tapi dia menawarkan pemulihan secara total. Dari perjumpaan secara personal ini, kita tarik kebenaran.
Seharusnya kita-kita yang ada dalam ruangan ini, yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Kita harus memiliki hubungan atau relasi yang benar dengan Tuhan, yang benar dengan orang lain, dan yang benar dengan diri kita sendiri. Katakan amin. Ya, saya ya ini memang cerita ini udah lama sih ya, tapi selalu ketawa saya kalau baca. Kalau baca atau lihat di TikTok, manusia diciptakan dari apa? Amin. Dari tanah dan debu katanya ya. Lalu kenapa kalau manusia diciptakan dari debu dan tanah, ada damai sejahtera, ada irene, ada kebaikan, selalu saja ada pertengkaran, selalu aja ada kebencian, selalu saja ada kemarahan yang terjadi. Kemudian si Amin dengan polos menjawab, karena dia terbuat dari tanah sengketa. Ya, kita semua dibuat oleh Tuhan, amin. Amin. Harus benar di hadapan Tuhan. Enggak ada masalah, amin. Kemudian yang kedua, iman yang benar. Slide yang terakhir itu iman yang benar, dan kita melihat awalnya perempuan ini di dalam ayat 27 sampai 29. Asal kujamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Dia punya iman yang begitu sederhana bahwa kalau jamah jubahnya ini sembuh. Kan dia ini orang berkuasa. Dia sudah dengar bahwa dari cerita, dari apa yang dialami begitu banyak orang disembuhkan. Orang mati dibangkitkan, air menjadi anggur, kemudian 5 roti 2 ikan diberikan ke 5.000 orang. Dia percaya ini orang berkuasa. Jadi pegang jubahnya aja dah sembuh. Ini iman yang mistis dikatakan. Tahayul. Dia belum paham. Tetapi dari sini kita melihat di tengah keberdayaannya, ketidakberdayaannya, Tuhan Yesus tetap melihat hati yang terdalam. Kerinduan yang terdalam. Ingat di awal tahun saya menyampaikan firman. Bahwa iman dengan pengharapan, dengan kasih. Pengharapan ini bukan hanya sekedar berharap dah. Iyalah pengharapan saya begini. Tetapi dalam bahasa aslinya pengharapan itu harus punya passion, harus punya kegairahan. Bergairah di dalam pengharapan itu. Kita dikatakan kita memiliki hubungan yang sungguh intim dengan Tuhan dan punya hidup yang kekal. Sehingga dikatakan kita harus menjalani setiap kehidupan dengan Tuhan itu dengan bergairah. Entah masalah, entah persoalan, entah ada orang yang enggak pas sama kita, kita harus tetap datang kepada Tuhan dengan bergairah. Enggak peduli situasi. Enggak peduli apakah baju saya bagus atau tidak, apakah hari ini saya sedang sedih atau tidak, untuk datang kepada Tuhan harus terus datang karena ada kegairahan yang memberikan dari Tuhan bahwa kamu anakku, kamu disembuhkan, kamu dipulihkan. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Dan wanita ini dikatakan walaupun awalnya dia punya iman yang mistis. Dan saya tarik kebenaran ini awalnya. Pada masa sekarang ini pun hal ini masih terjadi dengan kita. Ada yang berani katakan amin? Ada yang berani bilang amin? Bahwa hal mistis kita memegang jubah kita akan disembuhkan. Nah loh masih ya. Saya jelaskan begini. Ada orang-orang tertentu yang katanya sudah melayani. Katanya sudah lahir baru. Katanya pengurus. Orang yang ada di dalam gereja. Tetapi masih mempercayai hal-hal mistis. Misalnya. Dikirimkanlah satu tulisan. Yang membaca ini kirim. Doa Bapak kami ini ke 12 orang. Maka berkat akan datang. Percaya? Lalu roti dan anggur setiap minggu yang kita bawa.
itu adalah sesuatu yang harus kita hormati. Karena itu melambangkan darah dan tubuh Tuhan Yesus. Tetapi kalau sampai anggur dan roti itu dibawa pulang, dijadikan idol, dijadikan mistis untuk kita, bahwa di dalam itu ada kuasa, itu sudah salah. Sayang, nanti jelaskan lebih lanjut supaya tidak salah. Ya. Kemudian salib, tanda Yesus sudah mati. Ada orang berpikir salib ini berkuasa. Dipakailah salib itu. Dipakai oleh Madonna, dipakai oleh Lady Gaga, dipakai oleh siapa lagi? Justin Bieber. Semua pakai. Saya katakan, bukan salib itu yang berkuasa. Bukan roti anggur itu yang berkuasa. Bukan soal yang namanya doa Bapa kami yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Yesus. Kita harus belajar pengajaran tentang positive thinking. Positive thinking diajarkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Ayo berpikir positif, berpikir positif. Maka itu akan terjadi dalam hidup kamu. Betul, Yakobus mengatakan, kita adalah orang beriman. Ucapan kita berkuasa. Tetapi itu hanya berlanjut, itu hanya berlaku kepada orang yang sudah lahir baru. Tidak hanya lahir baru, hidup benar di hadapan Tuhan. Ada di dalam Tuhan, ada bersama dengan Tuhan. Maka kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita itu lebih besar dari kuasa siapapun. Amin. Jadi bisa paham ya? Doa Bapa kami adalah sesuatu yang diajarkan secara luar biasa. Tapi jangan sampai itu dipakai untuk dukun. Nih Pak Raymond pernah cerita. Zaman dia masih muda, dia nganter saudaranya ke dukun. Orang Ambon di Jakarta. Diikat kepalanya dengan kain merah. Dan waktu dibuka, dalamnya ayat firman Tuhan. Ya. Itu adalah sesuatu yang gak benar. Bahkan saya dulu pertama bertobat, saya gak ngerti Bapak Ibu. Saya tidur sebelah saya Alkitab. Teman saya sama-sama melayani guru sekolah minggu. Waktu anak-anak sekolah minggu ada yang kerasukan, remaja kerasukan ya. Alkitabnya dibawa dan dipukul-pukul ke badannya. Keluar, keluar, keluar. Ya, gak ada kuasanya. Itu akan berkuasa jika kita memiliki relasi dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini Pak Raymond saksinya. Saya dulu melayani di Dulos untuk orang yang stres dan juga narkoba. Ada yang sedang trans, kerasukan. Pak Raymond masih ingat kan? Lalu kemudian mahasiswa kami, dia langsung di kepalanya, dalam nama Yesus keluar. Dua-duanya rebah. Baik yang doa maupun yang ini sama-sama jatuh. Ya. Terus kemudian yang itu bangun dan dia bilang, kita kan temen katanya. Ya. Jadi bagian firman Tuhan yang bilang Tuhan, 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 bukan berarti dia sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Disinilah kita melihat iman yang benar. Walaupun kenyataannya perempuan ini hanya paha Buddha, jubahnya dipegang kan dia berkuasa, dia pasti nyembuhin saya. Dia gak paham yang menyembuhkan adalah sang firman itu, yaitu Yesus Kristus. Tapi Yesus melihat kedalaman hati dia. Yesus melihat ketulusan hati dia. Yang membuat selama 12 tahun dia bertahan, punya pengharapan walaupun kecil, adalah kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Iman bukan timbul karena kita seorang sarjana teologi. Iman timbul bukan karena kita seorang pengurus. Tapi iman semakin timbul dalam diri kita
adalah ketika kita punya hubungan yang semakin intim di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan inilah yang Tuhan lihat, bahwa ketika dia memiliki iman yang benar, dia seperti Sakeus. Dia datang kepada Tuhan. Dia nggak peduli kalaupun nanti dia dibunuh, karena dia membuat orang lain tidak menjadi tahir. Seperti Sakeus yang naik pohon ke atas karena dia pendek supaya dia bisa lihat Tuhan. Perempuan ini mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya untuk datang kepada Tuhan. Saya tadi lupa, saya ambil lagi bagian yang paling atas. Perempuan ini selama 12 tahun gak boleh datang ke tempat ibadat karena najis. Kita tarik untuk masa sekarang ini. Masa sekarang ini siapapun kita bisa datang ke gereja, ke rumah ibadah. Karena prinsip saya dengan Pak Raymond, rumah ibadah itu seperti bengkel. Semua orang yang masuk harus diperbaiki. Semua orang yang masuk harus diperbaiki. Yang berarti semua orang sama di hadapan Tuhan. Tapi nyatanya kita begitu sulit untuk menyembah Tuhan. Begitu sulit untuk berdoa. Begitu sulit mengorbankan waktu untuk beribadah. Padahal kesempatannya begitu luas. Perempuan ini loh, kena aturan, gak boleh datang. Kemudian yang kedua, perempuan ini gak peduli dia mau mati atau enggak, dirajam batu atau enggak, karena dia berani keluar menampakkan diri ke semua orang. Yang dia rindu satu, bertemu dengan Tuhan. Ayo jangan sampai hanya karena masalah, hanya karena sesuatu yang menyakitkan, kita memutuskan untuk tidak datang kepada Tuhan. Hujan, saya bisa paham, banyak yang banjir. Saya paham. Tapi jangan dipakai menjadi satu alasan untuk gak bisa datang kepada Tuhan. Tunggulah Bu, saya lagi gak mood. Saya lagi berantem sama suami saya. Gak bisa saya nyembah. Apalagi musiknya kayak gitu. Yang WL juga begitu, gak bisa. Kita datang kepada Tuhan. Bukan karena pendeta. Bukan karena orang lain, tapi kita datang karena kita membutuhkan Tuhan. Itulah iman yang benar, yang Tuhan lihat dalam diri kita. Dan yang terakhir, yaitu pemulihan total. Kita belajar di sini, akhirnya wanita ini memiliki keutuhan di dalam kehidupan. Dia diselamatkan. Dia mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dengan Tuhan. Damai sejahtera dengan lingkungan. Dan dia dipulihkan secara sosial. Disinilah kita belajar apa yang dituliskan. Anugerah Tuhan selalu menjadi pemberian yang melebihi harapan. Karena si penerima memang sebenarnya tidak pantas untuk menerimanya. Jadi anugerah itu sesuatu yang kita terima melebihi ekspektasi daripada harapan kita. Karena Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik. Saya bersyukur tim Unity membawakan pujian, masih ada jalan terbuka untukku. Gak ada jalan terbuka. Masih ada harapan. Yang jadi masalah, kita sendiri yang buat tembok. Kita sendiri yang buat hal-hal yang tidak bisa kita jalani. Pikiran kita, hidup kita yang buat kita jadi susah. Bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap memberikan harapan. Seberapa berat pergumulan kita, seberapa berat masalah kita. Adakah yang pernah mengalami pendarahan 12 tahun?
Saya ngebayangin zaman dulu belum ada pembalut, dia pakai apa ya. Dan sehabis mandi masih keluar. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi hari ini kita belajar. Masih ada harapan. Masih ada jalan keluar. Di sini kita diajarkan yang terakhir. Kita tidak bisa berharap kepada sesuatu di luar Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan yang kekal. Amin. Amin. Saya tutup. Bapak Ibu tahu ya, sudah puluhan tahun, saya tahu saya sudah disembuhkan dari sakit kanker saya. Tapi kemudian sakit yang kecil-kecil itu muncul. Ya saya katakan kecil-kecil. Ada orang yang malu mengakui kalau dia diabetes. Karena itu ibu dari semua penyakit. Tapi saya nggak pernah malu untuk mengatakan saya ada diabetes. Nggak pernah saya tutup. Dan saya katakan itu sakit yang kecil. Karena yang terbesar sudah saya lalui. Kenapa saya bisa menjalani, kenapa saya bisa lewati? Karena saya masih punya harapan di dalam Tuhan. Kalau saya pikir saya nggak bisa apa-apa, saya sudah umur, saya banyak sakit, saya belum paham kebenaran, saya nanti aja dijadwal untuk pelayanan karena saya belum bisa, belum pas. Lalu saya mau tanya, kapan pasnya? Yang ngatur waktu itu siapa? Kita apa Tuhan? Nanti Bu kalau udah pensiun, pas pensiun, gimana? Kita nggak tahu waktu kita. Kairos Tuhan itu nggak pernah kembali loh. Waktunya berjalan, momentum itu harus kita tangkap. Jadi janganlah pakai alasan-alasan rohani. Aduh saya belum hidup benar. Aduh saya belum bisa, saya masih jadi batu sandungan. Justru kamu lagi nggak bisa, kamu harus bisa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah yang terus memberikan pengharapan dan kuasa yang di dalam. Lebih besar dari apapun yang kita miliki. Amin. Punya dapat sesuatu? Amin. Yuk kita naikkan pujian masih